Ternyata dedikasi Pak Menteri terhadap tugas tentunya untuk mengemban tugas ini tidak hanya saat ini pemirsa, sejak kecil ini sudah dibangun pemirsa. Dan kemudian Pak Menteri bagaimana kemudian untuk membagi waktu antara Idul Fitri tentunya bersama dengan keluarga dan juga tadi harus bertugas juga Pak Menteri. Keluarga sudah paham. Anak-anak saya aku beri pemahaman. Kalau negara memanggil, kita dahulukan kepentingan negara. Jadi kami sudah beri pengertian. Cukup video call, telepon, anak-anak semua memberi pengertian. Dan mereka sudah mengerti bahwa kami lagi mengabdi pada negara. Jadi mereka tidak heran lagi. Karena sejak dulu, bukan sekarang saja. Dulu kan aku kerja di BUMN. BUMN 15 tahun, ngajar 12 tahun. Jadi mereka sudah mengerti kalau saya bekerja. Jadi bukan karena ada hari raya, hari libur, bagi kami tidak ada halangan. Hari Minggu, Sabtu, Senin, Selasa, nggak ada beda bagi kami secara pribadi. Termasuk teman-teman aku ajari, apa sih kerjanya kalau hari Minggu, Sabtu? Ayo, untuk mencapai sebelum swasembada kita capai, kita tidak henti-hentinya ya Pak ya? Tidak akan tanggal merah. Jadi tanggal hitam dulu. Setelah nanti swasembada, tanggal merah baru kita berlakukan lagi. Apa kemudian yang mendasari Bapak sebegitu, tentu ini sudah menjadi tanggung jawab di pundak Bapak begitu ya, untuk mengabdi kepada negara. Apa kemudian yang memang ini menjadi dasar dari Bapak begitu untuk kemudian sebegitunya mengabdi kepada negara Pak? Tidak semuanya diberi Allah kesempatan untuk mengabdi. Dan mengabdi ini ibadah. Ini luar biasa kalau kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat dan mencegah kezaliman, mencegah korupsi, mencegah kejahatan mafia dan seterusnya. Itu ada kepuasan tersendiri. Karena kesempatan ini Allah tidak memberi pada semua orang. Sehingga kami jaga betul kalau kami bertugas dimanapun, sejak kami honorer sampai hari ini. Insya Allah kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan diberikan oleh Allah. Kenapa? Pernah aku rasakan dulu hidup susah kan. Allah sudah memberikan rezeki jabatan maupun bentuk materi, ini harus disyukuri. Nah, bagaimana kita berbuat baik pada orang? Kebahagiaan ini bagaimana kita bagi dalam bentuk kebijakan, kerja keras. Jadi, kalau saya setiap nafasku ibadah. Kita kerja, kebahagiaanku kalau kami mampu membahagiakan orang. Jadi itu prinsip-prinsip dasar sejak kecil. Dan itu pesan orang tua. Usahakan orang tersenyum manakala kamu berada di tengahnya. Jangan sebaliknya, orang menangis manakala kamu ada di sekitarnya. Dan begitu pula orang sedih manakala kamu tidak ada di tempat itu. Nah, itu pesan sangat filosofi, sangat melekat pada diri kami. Itu yang menjadi pegangan Bapak sampai dengan hari ini begitu ya, detik ini juga gitu ya Pak. Bapak tadi juga sempat menyampaikan ini salah satu pilihan yang sulit bagi Bapak tadi menjadi pengusaha atau menjadi menteri. Bapak pilih kedua-duanya. Kenapa harus ada keseimbangan itu Pak? Gini, usaha ini harus jalan karena ini menopang untuk saya mengabdi pada negara. Kami beritahu teman-teman di kementerian, nggak usah pikirkan kami. Kami sudah diberi rezeki oleh Allah untuk biaya operasional dari perusahaan yang kami bangun, yang kami rintis. Itu kan titipan juga. Nah, kami bagaimana hasil perusahaan ini berberkah, penuh berkah hasilnya. Sehingga aku pakai berjuang dengan mengabdi pada negara. Jadi ini tidak boleh terhenti. Kemudian jadi menteri itu nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa? Godaannya tinggi, tekanannya tinggi, godaannya tinggi, dan seterusnya. Dan saya selalu berdoa, ya Allah,
saya berdoa pena saya jangan sampai salah bertanda tangan, karena terlalu banyak risikonya. Bisa bayangkan kalau salah bertanda tangan, apalagi disengaja. 282 juta penduduk Indonesia, menurut saya nih, kita harus meminta maaf. Gimana kira-kira tuh? Saya ulangi, pena yang tiap hari ini bertanda tangan, kalau ini salah mengambil kebijakan atau sengaja, gimana kira-kira terhadap penduduk Indonesia 282 juta? Masih sanggupkah kita minta maaf sebelum ajal menjemput kita? Nah, itu sangat sederhana. Saya ingat waktu periode pertama dulu, Ya. kami ke Tanah Suci. Doa yang saya panjatkan yang terpenting pada saat itu, karena saya baru jadi menteri, ini penaku jangan sampai ini mengantarku ke neraka. Oke. Moga-moga ini Allah meridhoi penaku. Jangan sampai salah membubuhkan tanda tangan. Tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada Presiden, kepada rakyat Republik Indonesia, akan tetapi di hadapan Tuhan juga begitu ya Pak? Iya, kita bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi pada rakyat Indonesia. Ya. Tapi pada gilirannya yang paling tertinggi nanti pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan itu tidak mudah. Salah satunya